Oke, lanjut. Kita ke kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bernadette dari kelompok 1. Jika soal diberikan, bagaimana cara menentukan itu diagram batang horizontal, dan diagram batang vertikal. Menurut saya, untuk menentukannya ialah hanya bisa langsung menyebutkan langsung semua horizontal dan vertikal. Karena kita bisa mengambil horizontal dan vertikal tergantung dengan soalnya sendiri. Bagaimana? Ya, jadi intinya kalau menentukan yang mana horizontal, yang mana vertikal itu tergantung dari orangnya ya, tidak ada masalah. Yang jelas memenuhi unsur-unsur atau menuliskan di situ keterangannya bahwa yang disepakati untuk sebagai sumbu X yang mana dan sebagai sumbu Y yang mana. Seperti itu. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Katanya kelompok 5 apakah dalam derajat? Kenapa sebaliknya? Saya perwakilan kelompok 5 menjawab ya bisa dengan menggunakan rumus derajat bagi 300 nilai derajat bagi 100%. Diubah menjadi derajat menggunakan rumus nilai persen dibagi 100% dikali 360 derajat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira jelas ya. Jadi ketika dia mau mengubah ke persen, berarti derajat dibagi 360 derajat dikali 100%. Kalau mau diubah ke dalam derajat, berarti persennya dibagi 100%, baru dikali dengan 360 derajat. Yang terakhir, kelompok 5. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari saudara Asar, yaitu apakah piktogram hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan gambar saja atau ada cara lain. Jadi kita kembali ke pengertian dari piktogram itu sendiri, yaitu diagram di mana datanya yang disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Jadi di sini rumus yang sebenarnya digunakan adalah hanya mencari kelipatan dari skala itu, dari data itu agar data dapat disajikan dengan lebih sederhana. Misalnya jumlah besar seperti contoh yang tadi yang 1000-an atau mungkin di atas 1000-an. Jadi bisa kita tampilkan melalui piktogram ini dengan lebih sederhana di mana rumus dasarnya itu mencari kelipatan dari data tersebut. Jadi misalkan dibuatkan dalam bentuk skala penyajiannya mungkin itu akan lebih susah. Sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi intinya sebenarnya untuk penggunaan piktogram itu akan efektif kalau dia mudah diungkapkan dalam ribuan ya. Karena harus memang mewakili gambar. Jadi ciri khas dari piktogram dia harus mewakili dari sebuah gambar. Oke. Saya kira jelas ya diskusi kita hari ini. Nanti setelah jelas, ini Pak. saya akan berikan nilai ke kalian di Google Classroom. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal ya. Yes. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu beberapa soal ya. Jadi akan diberikan beberapa soal serta pembahasannya. Nah, setelah itu baru kita kerja tugasnya. Ya, jelas? Siap, Jelas. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak. Semangat belajar. Dan jangan lupa bahagia untuk hari ini.
Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Pagi aja saya, Pak. Pakai terus ya.